sebelum kita mulai pada pertunjukan yang pertama, gimana nih? Panas cuacanya? Sebelah kiri saya gimana? Panas? Oke. Buku yang tadi kalian bawa boleh disobek buat alas kalian duduk. Terus ini nanti di sini bakal ada 10 eskul yang akan ditampilkan yang ada di SMK Negeri 1 Kersana. Mana tepuk tangannya teman-teman semua? Walaupun panas-panas gitu. Itu yang tertib dong. Itu yang tertib. Tolong itu ke OSIS itu yang tertib. Oke, baik. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, udah sayang malah ditinggal. Oke. Baik, perkenalkan saya Awa. Dan saya Dia, kami berdua akan memandu acara demo ekstrakurikuler SMK Negeri 1 Kersana di tahun 2026 ini. Baik, penampilan yang pertama itu ada titik silat yang jagonya untuk membanting lawan. Siapa tahu di sini ada yang tenaganya begitu kuat, ada yang mau ngebanting, boleh banget join ke ekstrakurikuler gulat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk ekstrakurikuler gulat. Mana gulat udah siap? Udah, silat dulu. Oke, maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu atlet gulat dan sambo. Dia pernah ikut Popda ya, Popda gulat sama Kejurkap sambo. Alhamdulillah pernah meraih prestasi tingkat kabupaten juara 3 dua-duanya. Oke, sebelumnya silakan sini Mas. Ada mic-nya. Nanti pas saya bantu, kamu yang ngomong. Ya. Oke. Perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan, sekolah saya dari SMP 1 Kersana. SMP 1 Kersana. Kalau ini? Perkenalkan, nama saya Rehan Pertama Pak Boji, asal saya dari SMP 1 Kersana. Rehan. Oke. Ini nih ya, mau nyoba? Mau, Pak. Ada lagi yang mau nyoba? Oh, Mas Rasya mau nyoba, boleh. Oke. Silakan bisa masuk ke matras. Oh ya, kalau kalian masuk ke matras tidak boleh pakai sepatu. Namun ini pengecualian karena ini sangat panas. Cuacanya panas, ketika kita tanpa alas kaki jadi tambah panas. Oke, silakan bisa nyoba. Jadi saya hanya memperkenalkan bandingannya aja, bandingan sederhana. Kalau kalian pengen tahu bandingan yang lebih detail, silakan bisa bergabung dengan kami. Jadi daripada kalian tawuran, menghabiskan energi yang tidak baik, ikut gabung kami saja. Oke. Tadi sudah disebutkan bahwa prestasi ekstrakurikuler gulat itu pernah mendapatkan 3 emas Popda Jawa Tengah, ya, bukan hanya kabupatennya saja, sudah sampai Jawa Tengah. Tahun ini kita akan mengikuti Porprov, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, ajang olahraga terbesar se-Jawa Tengah di cabang olahraga judo maupun sambo. Dan yang prestasinya tinggi tidak, bahkan perempuan, anak akuntansi kemarin juara tingkat Jawa Tengah, ya. Jadi tidak hanya laki-laki, tapi terima kasih dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke baik. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Eskul Gulat. Coba tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Berikan tepuk tangan untuk ekstrakurikuler Gulat. Gimana nih teman-teman, penampilan ekstrakurikuler Gulat tadi? Seru ya, bagus ya. Bagus ya tadi, penampilannya begitu spektakuler. Sebenarnya banyak ya kali yang mau dibanting? Banyak. Oke, langsung aja Kak Didi. Selanjutnya kita mau nampilin dari ekstrakurikuler apa sih? Nih, kan tadi kan udah dari Gulat, sekarang dari ekstrakurikuler yang penuh dengan kedisiplinan dan kekompakan. Ada yang tahu gak dari ekstrakurikuler apa? Ya, betul. Kita tampilkan penampilan demos hari ini dari ekstrakurikuler Paskibra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Mohon izin, kami dari ekstrakurikuler Paskibra dan saya atas nama Arini Sabila Rohma akan memperkenalkan masing-masing divisi yang ada di Paskibra Pelita Bangsa. Langsung saja, untuk yang pertama kita tampilkan divisi PKS Paskibra Pelita Bangsa. Beri tepuk tangan yang meriah. PKS Paskibra Pelita Bangsa merupakan unit kegiatan di bawah organisasi Paskibra Pelita Bangsa yang berfokus pada pengaturan lalu lintas dan keamanan di lingkungan sekolah. Dan yang selanjutnya kita tampilkan divisi pengibar Paskibra Pelita Bangsa. Beri tepuk tangan yang meriah. Divisi pengibar bendera upacara Paskibra Pelita Bangsa merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengibaran serta penurunan bendera pada upacara dan kegiatan resmi sekolah. Dan kita ucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya anggota Paskibra Pelita Bangsa, siswi Saskia Rabat dari kelas 11 akuntansi C sebagai petugas Paskibraka Kabupaten Brebes tahun 2026.
Dan inilah penampilan divisi yang terakhir, Tonsus Pelita Bangsa SMK Negeri 1 Kersana yang akan ditampilkan oleh pasukan penembak jitu. Beri tepuk tangan yang meriah. Enggak usah. Iya, enggak usah. Mik akunya HP aku mana, Pak? Enggak usah ngomong. Enggak usah ya, saya udah ada dia. Divisi Tonsus atau disebut Peleton Khusus Pelita Bangsa merupakan pasukan yang dibentuk khusus untuk membentuk barisan yang kompak, teliti, dan disiplin.
penjelasan singkat dari saya seputar divisi dalam Paskibra SMK Negeri 1 Kersada. Jika ada yang tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, bisa menghubungi saya atau nomor yang tertera yang sudah kami sediakan. Jangan lupa follow Instagram Paskibra Pelita Bangsa supaya lebih jelas info selanjutnya. Saya Arini Sabila Rohma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Paskibra Pelita Bangsa. Perhatian kepada seluruh peserta MPLS, silakan untuk mencari tempat yang teduh, tapi masih tetap berada di area sekitar lapangan. Kertasnya dibawa lagi ya. Jangan ada sampah yang tertinggal yang kalian bawa. Jangan di situ. Itu jangan ada yang situ. Tolong untuk lapangan basket jangan diisi ya. Lapangan basket untuk yang tampil demos. Cari tempat yang teduh, misalkan mau di teras kelas juga nggak apa-apa, gabung sama kelas 11 dan 12. Sekali lagi, cari tempat yang teduh, bisa di teras kelas, gabung sama kelas 11 dan kelas 12. Ayo untuk kakak kelas 11 dan 12, ayo kasihan ada-adanya panas. Jadi mohon untuk dikasih tempat biar ada di tempat yang teduh. Minta tolong buat kelas 11 dan kelas 12-nya kasih tempat yang teduh buat adik-adiknya, kasihan panas. Udah nih Kak. Untuk yang sebelah barat bisa mundur lagi. Panas itu untuk kelas 12 atau kelas 11-nya minta tolong buat kasih tempat buat adik-adiknya. Kasihan itu di lorong kelasnya juga nggak apa-apa. Tapi jangan masuk ke kelasnya. Baik, kita lanjut untuk ke demo selanjutnya, yaitu ada taktik dan strategi eskul. Ini pasti favorit kalian, yaitu kita saksikan demos dari Airsoft Gun. Beri tepuk tangan yang meriah. Kak Setio. Ini dari tadi itu ini kaki tauban. Ini butuh mic.
Yang sebelah utara perhatian, hati-hati barangkali terkena peluru. Iya, itu kan. Perhatian untuk yang di depan tangga, hati-hati barangkali ada peluru nyasar ke situ. Hati-hati. Mana tepuk tangannya teman-teman semua? Beri tepuk tangan yang meriah untuk Airsoft Gun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ada yang tahu nggak sih Airsoft Gun itu eskulnya ngapain aja ya? Ngapain aja ya kak? Mau dijelasin nggak? Ayo kakak jelasin ya. Airsoft Gun adalah replika senjata api yang menembakkan peluru plastik berukuran 6 mm dan biasanya digunakan untuk olahraga rekreasi, simulasi perang atau skirmish, dan menembak target. Unit ini bukanlah senjata api sungguhan karena tidak menggunakan mesiu. Namun dalam penggunaannya tetap memerlukan izin resmi dan regulasi khusus. Airsoft Gun ditenagai oleh 3 sistem utama. Yang pertama, pegas yaitu spring, dan yang kedua, baterai atau listrik yaitu AEK, dan yang ketiga, gas bertekanan atau sniper. Jenis-jenis perlombanya itu ada CTS, CTB, sniper, dan skirmish. Skirmish itu kita simulasi berperang. Tingkat perlombaan Airsoft Gun yaitu ada Forcup, Forda, Porprov, Fornas, dan Kajurnas. Next event yang bakal kita ikutin itu ada Porprov, Forda, dan Kejurnas. Ayo join di ekstrakurikuler Airsoft Gun SMK Negeri 1 Persana. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya kita tampilkan dari apa sih Kak Didi? Oke, kalau tadi kan ada penampilan taktik modern dari ekstrakurikuler Airsoft Gun, sekarang kita saksikan penampilan dari organisasi kepanduan dengan sejuta keterampilan. Oke, yaitu ekstrakurikuler pramuka.
Oke teman-teman, gimana nih? Udah gak sabar ya mau lihat penampilan dari ekstrakurikuler pramuka? Sebelah timur, mana suaranya? Sekarang gantian, di sebelah barat mana suaranya? Sebelah utara jangan mau kalah, mana suaranya? Sebelah selatan nih yang di depan ruang guru, mana suaranya? Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk pramuka sekali lagi. Wah, kurang nih, kurang meriah tepuk tangannya Wak. Coba sekali lagi Wak. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong buat ekstrakurikuler pramuka. Pada udah nggak sabar ya mau lihat pertunjukan dari eskul pramuka. Coba tebak kira-kira dari ekstrakurikuler pramuka ini mau nampilin apa ya? Ada yang udah tahu? Ada yang udah tahu? Oke, karena belum ada yang tahu, jadi nanti kita saksikan ya. Ini mati-mati. Oke. Yuk, mari kita saksikan penampilan dari ekstrakurikuler pramuka. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo teman-teman semuanya. Masih semangat? Yang semangat suaranya mana nih? Sebelumnya, Perkenalkan, kami dari Pramuka Amsula Nasr. teman-teman tahu nggak apa sih Amsula Nasr? Amsula Nasr adalah singkatan dari Ambalan Sultan Agung dan Nyi Ageng Serang, yaitu Ambalan Pramuka di SMK Negeri 1 Kersana. Oh, gitu ya Kak. Ngomong-ngomong, di Pramuka kegiatannya ngapain aja sih Kak? Banyak banget, ada camping, pioneering, penjelajahan, games, bakti sosial, dan masih banyak kegiatan seru lainnya. Nah, selain seru, kita juga belajar kerjasama, kepemimpinan, bertanggung jawab, dan pastinya banyak teman baru. Nah, untuk golongan SMA SMK, kita masuk ke golongan penegak. Nah, di penegak itu ada 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Bantara adalah tahap awal untuk membentuk pribadi yang mandiri. Sedangkan laksana adalah tahap lanjutan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, jadi ketika teman-teman ingin punya teman baru, pengalaman baru, dan mendapatkan keluarga kedua, Yuk,
bergabung bersama kami di Pramuka Amsula Nasr. Bersatu dalam visi, Nyata dalam aksi. Amsula Nasr selalu di hati. Oh iya, jangan lupa dalam waktu dekat akan ada kegiatan penerimaan tamu ambalan atau PTA. PTA seru banget loh, banyak kegiatan dan materi yang pastinya nggak ngebosenin. Dan tentunya yang paling spesial, kami dari tim panitia telah menyiapkan kejutan spesial untuk adik-adik semua. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami Pramuka Amsula Nasr untuk informasi dan kegiatan seru lainnya. Dan sekarang, Mari kita saksikan penampilan demo ekstrakurikuler dari Pramuka. Pramuka Amsula Nasr. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. District 78. Mana nih tepuk tangan buat Eskul Pramuka. Tes. Jangan lanjut nanti labar. Slow saja kau di mana aku dapat. Adekku bagus ini kak, sumpah sama unika. Jangan bikin pusing, pusing karena musuh tua. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kau dan sabar jalan aman. Kau tolong bilang cinta kau tidak, kau cinta kau tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau kau tidak, oh mau kau tidak. Jangan sampai setan berpihak. Jatlah topi, minat monggo capri. Kita kasih kicau-kicau dulu. Ini baru setengahnya ya, Pak. Belum ada setengahnya malah. Ini 4 ya? Belum di area. Yes, noise. Ngomong dari musikal. Performance. The best.
Oke, sudah siap? Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pramuka. Dikasih apa? Oke teman-teman semuanya, sekali lagi mana suaranya sebelah timur? Mana suaranya yang sebelah barat? Kurang semangat nih. Mana suaranya yang sebelah barat? Oke teman-teman, untuk penampilan selanjutnya adalah ekstrakurikuler yang membawa kedamaian. Masya Allah. Udah siap belum? Oke, selanjutnya kita tampilkan ekstrakurikuler dari Rohis. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setiap pilihan selalu ada awalnya. Bukan karena kebencian, bukan karena dendam, tapi karena satu hal yang sering dianggap sepele, yaitu rasa penasaran. Hari ini kami akan menceritakan bagaimana rasa penasaran dalam keburukan dapat membawa seseorang hampir celaka. Berikut saksikan penampilan kami dari Eskul Rohis yang akan menampilkan drama yang berjudul Senjata Makan Tuan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Rohis. Cerita ini menceritakan dua orang yang sejak kecil sudah bersahabat. Namun sifat mereka begitu bertolak belakang. Yang satu merupakan lelaki religius dan lembut, dan satunya begitu egois dan menyukai hal-hal berbau mistis. Man, lu mau nyoba permainan manggil jelangkung ini enggak? Kayaknya seru tahu. Sekalian uji nyali. Hah? Jelangkung? Gak usah lah kayak gitu. Dimana-mana juga adanya setan yang goda manusia. Gak usah lah dipanggil-panggil. Ayolah, lu mah gak seru. Nih asal lu tahu ya, katanya kalau kita manggil setan kayak gini, nanti ruh kita bisa diambil loh. Mana ada hal begitu Mus, semua ruh manusia pasti kembalinya ke Allah. Kamu jangan ngaco deh. Lu gak percayaan amat sih, Man.
terus santet, sihir, pesugihan gitu, lu percaya nggak? Yo, nggak percaya lah ilmu begituan mah. Wah, lu bener-bener sih. Kan di zaman Rasulullah juga ada kok ilmu begituan. Kan Rasulullah sendiri yang bilang kalau kita itu harus berlindung dari sihir dan setan yang terkutuk. Iya Mus, saya tahu. Tapi kalau kamu terlalu percaya sama begituan, jatuhnya kepada syirik. Lagi pula ilmu begitu juga nggak akan bisa ada kecuali izin dari Allah. Alah, kalau kena baru tahu rasa loh. Rasa kesal menyelimuti Mustar. Ia merasa Rohman begitu kaku dan tak menyenangkan, apalagi saat membahas hal berbau mistis kesukaannya. Hingga suatu hari ia nekat mendatangi seorang dukun untuk meyakinkan dan membuktikan ucapannya. Bang, saya mau nyantet teman saya nih. Nyantet siapa? Oh kayak serius begitu? Gak peduli mbak, pokoknya saya mau nyantet dia. Ya sudah kalau begitu, tanam tulisan dan kembang ini di sekitar rumahnya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mustar pergi ke rumah Rohman pada malam hari hanya untuk melakukan hal terlarang yang diperintahkan dukun tersebut. Sementara di sisi lain, Rohman baru saja selesai sholat dan sedang membaca Al-Quran. Beberapa hari kemudian, Mustar dilanda sakit parah. Perilakunya aneh, kesurupan dan tubuhnya berbau busuk. Kak, kayaknya ada yang gak beres dari anak kita deh. Penyakitnya gak wajar. Ya udah Bu, Papa coba mau panggil paranormal dulu. Kemudian ayahnya pergi kepada seorang paranormal. Pak, tolong anak saya. Kenapa Pak? Berani sekali Anda datang tanpa memberikannya jadwal yang benar pada saya. Ini masalah darurat Pak, saya mohon sekali. Baiklah, tapi harus ada bayaran untuk itu. Baik Pak, berapapun uang yang Anda minta, saya bersedia. Sesampainya di rumah, paranormal itu langsung mengerahkan kemampuannya membacakan mantra yang tak bisa dimengerti. Tapi setelahnya ia hanya menggelengkan kepala. Ini sudah tidak bisa diobati lagi. Saya menyerah. Malam hari kemudian, perlahan Mustar membukakan matanya, mencoba berbicara dengan terbata dan lemah. Ini salah saya. Saya awalnya berniat menyantet Rohman untuk membuktikan ucapan saya. Astagfirullah, Kak, apa yang kamu lakukan itu salah. Maaf Bu. Ya sudah, Papa akan cari cara agar kamu sembuh. Setelah kondisi Mustar semakin memburuk, Rohman pun datang menjenguk, mengira Mustar hanya sakit biasa. Tapi ternyata saat ia datang, tubuh sahabatnya itu sudah mengerikan. Ya Allah, kamu kenapa bisa gini Mus? Tolong Mustar nak, katanya dia mau menyatet kamu, tapi malah salah sasaran. Astagfirullah, gak nyangka saya. Kenapa kamu melakukan ini pada saya Mus? Apa salah saya? Tolong maafkan dia nak, tolong bantu dia, kasihan Mustar. Maaf Pak, Bu, saya nggak bisa kalau soal ini Mak. Coba saya tanya sama bapak saya dulu ya. Kemudian dengan perasaan campur aduk, Rohman pergi ke rumah. Ia menceritakan semuanya pada sang ayah, yang hanya dibalas senyuman serta anggukan kepala.
Pemakaman pun datang menemui Mustar dan keluarganya. Ia terkejut dan prihatin dengan kondisi sahabat anaknya itu. Tapi beliau tetap memilih tenang. Astagfirullah, nak, kasihan sekali kamu. Pak, tolong sembuhkan penyakit anak saya. Baiklah, saya akan mencoba semampu saya. Namun karena penyakitnya sudah semakin parah, lama-kelamaan Mustar tidak bisa menahan penyakitnya dan pada akhirnya meninggal dunia. Innalillahi, maaf Pak, Bu, mungkin ini jalan yang terbaik untuk Mustar. Jadi tolong ikhlas dan tabah ya Pak, Bu. Udah. Waktu pemakaman pun tiba. Katanya anaknya Bu Karina kena santet ya. Ya gimana enggak, mereka pendosa semua. Sudah Bu, gak baik loh ngomongin orang yang udah meninggal, dosa. Teman-teman, intinya dari debas ini adalah jangan sampai kita tergoda untuk melakukan hal-hal syirik, karena itu dilarang oleh agama. Jadi mari kita jadikan cerita tersebut sebagai pengingat untuk terus memperkuat iman kita. Hidup di dunia ini cuma sementara. Suatu saat kita pasti akan pulang ke rahmatullah. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita menyiapkan bekal untuk pulang? Yuk mulai siapin bekal itu dari sekarang. Salah satunya dengan bergabung di Rohis. Insya Allah di sini kita bisa belajar Islam lebih dalam, memperbaiki diri dan saling mengajak dalam kebaikan. Cong, Rohis itu apa sih? Rohis adalah organisasi keislaman di sekolah yang menjadi wadah bagi siswa untuk belajar, mengamalkan serta mengembangkan nilai-nilai dan membentuk akhlak yang baik. Terus kegiatannya ada apa aja? Kegiatan di Rohis ada banyak, contohnya seperti tahfizul Quran, hadroh, BBM, kajian rutin, tadarus Al-Quran, dan ada banyak lagi. Untuk lebih lanjut, ayo gabung bersama kami di Rohis SMK Negeri 1 Kersana. Cara gabungnya gimana sih, Cong?
Untuk cara gabungnya itu mudah. Kalian bisa hubungi nomor yang tertera pada poster dan jangan lupa follow IG Rohis Nesker untuk tahu info lebih lanjutnya. Sini. Ayo gabung bersama kami di Rohis SMK Negeri 1 Karsana. Mana tepuk tangannya teman-teman? Salam Rohis. Zikrullah, takuru inallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Oke teman-teman, sekian penampilan dari kami. Terima kasih atas perhatian dan antusias kalian. Buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung di Rohis, jangan takut ataupun malu karena kita di sini sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih E. Keren. Wow, keren. Masya Allah, penampilan Rohis tadi banyak sekali ya hal yang perlu kita ambil dari cerita yang tadi. Baik, selanjutnya Kak Didi. Oke, kalau tadi dari kedamaian hati, mari kita balik ke arena bela diri warisan dari budaya Indonesia. Dengan jurus estetis tapi mematikan, langsung saja kita saksikan silat SMK Negeri 1 Kersana. Mana tepuk tangannya teman-teman? The story begin in the kingdom. Oi, ada debus. Apa? Bantuin ayo. Itu apa busa? Apa batako? Batako. Ini udah jauh tahu. Kenapa suara aku kan fair? Beri tepuk tangan yang meriah untuk silat SMK Negeri 1 Karsana. Dia gerakan sugeng, dia gerakan kalian KRI Production. Tembang niki spesial perform saking remixer asli R46A Pro J Remix.
Yuk teman-teman beri tepuk tangan yang meriah untuk silat pagar Nusa SMK Negeri 1 Kersana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita dari Eskul Pencaksilat Pagar Nusa. Bagi kalian yang ingin melatih fisik, mental, dan menjadi generasi yang kuat dalam lahir dan batinnya, boleh gabung bersama kami. Kami tunggu kehadiran kalian semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren banget ya tadi kobaran apinya dari Kang Malik dan rekannya. Oke, selanjutnya dari Eskul apa nih Kak Didi? Oke, selanjutnya ada penampilan dari ekstrakurikuler tari. Beri tepuk tangan yang meriah. Cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa? Kamu yang jatuh. Selamat siang adik-adik semua. Kami dari ekstrakurikuler seni tari SMK Negeri 1 Kersana. Oh, maaf ya, ini adalah calon anggotanya ya. Ya, perkenalkan nama Ibu Rizky Putri Septihandini, bisa dipanggil Ibu Dini ya. Di sini Ibu sebagai pelatih dan pembina dari ekstrakurikuler seni tari. Ya. Ekstrakurikuler seni tari SMK Negeri 1 Kersana bernama Nritya Arutala. Yang artinya adalah gerak untuk meraih cita-cita. Ya. Jika kalian ingin mendalami dan mengembangkan bakat dan minat kalian di bidang seni tari, mari bergabung bersama kami di ekstrakurikuler seni tari Nritya Arutala. Hari ini kami akan menampilkan sebuah tarian dari Betawi dari DKI Jakarta yang bernama Kinangki Laras. Ada beberapa penari cantik di depan kita dari kelas 11 dan kelas 12. Mari kita saksikan penampilan tari Kinangki Laras, persembahan dari ekstrakurikuler seni tari. Sampahnya disiniin. Mana nih tepuk tangannya buat Eskul Tari?
pingsan gara-gara lihat penampilan tari tadi nih. Terpesona banget nih sama anak tari, terus akhirnya pingsan. Itu kita harus hubungin siapa sih? Tenang, Kadia. Kita di sini punya tenaga medis yang selalu siap siaga. Ini dia simulasi pertolongan pertama dari PMR. Beri tepuk tangan yang meriah. Hati-hati ya licin. Walau di mana berada, ingatku dalam gemerlapkan jiwa, sendirilah cinta. Semoga kau dan aku akhirnya bersama. Aku kan menunggu walau 1000 tahun lagi. Selamat pagi dan salam kemanusiaan. Hari ini kami akan menampilkan sebuah drama yang menceritakan kehidupan anggota PMR. Mulai dari suka duka saat bertugas hingga bagaimana PMR siap membantu saat dibutuhkan. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan drama kami yang berjudul PMR Bukan Cuma Gaya. Pagi itu, sebelum upacara dimulai, anggota PMR sudah bersiap di UKS. Namun, sebelum menjadi penolong, ada satu tugas penting yang harus mereka lakukan, yaitu memastikan penampilan sudah sempurna. Slayer aku udah bagus belum? Jangan sampai miring. Bagus kok, tapi kalau dilihat dari sini agak miring dikit. Hah? Yang mana? Coba tolong benerin dong. Ya ampun, Cak, orang yang pingsan juga nanti nggak bakal ngelihat slayer kamu. Kita kan nggak pernah tahu, siapa tahu pas sadar langsung lihat aku. Terus dia pingsan lagi. Kalau aku gimana? Topinya udah pas belum? Udah pas sih, tinggal tambah tinggi badan aja dikit lagi. Ih, kamu juga pendek. Kalau aku keren nggak? Keren, kayak satpam minimarket. Kalian tuh, aku serius tau. Yang penting hari ini kita siap jadi penolong. Bentar, aku cek dulu ya. Pandu udah siap belum? Siap. Selimut? Siap. P3K? Siap. Air minum? Siap. Jodoh? Belum tersedia. Namun, di balik candaan mereka, ada satu hal yang sering membuat anggota PMR kesal. Ngomong-ngomong, capek juga ya jadi anak PMR. Kenapa? Sering banget dibilang lelet. Nah, itu. Padahal kalau ada yang teriak PMR, kita langsung lari. Kemarin aku sampai kehilangan sepatu. Terus? Yang pingsan udah sadar, sepatuku nggak ketemu. Pokoknya hari ini kalau ada yang butuh bantuan, kita harus buktiin kalau PMR tuh nggak lelet. Siap. Upacara berlangsung dengan tertib. Matahari mulai terasa terik. Semua siswa berusaha tetap fokus mengikuti jalannya upacara. Panas banget ya hari ini. Iya, aku udah pusing nih. Kamu nggak apa-apa? Nggak tahu, pandangan aku mulai buram. Kalau nggak kuat, bilang ya. Ya ampun, ada yang pingsan. Mendengar laporan tersebut, tim PMR yang sedang berjaga langsung menuju ke lokasi. Permisi teman.
beri ruang. Jangan berkerumun ya, kasih udara untuk korban. Tolong mundur beberapa langkah. Area aman. Cek kesadaran korban, napas normal, kemungkinan kelelahan atau terlalu lama berdiri di bawah panas matahari. Korban perlu dipindahkan ke tempat yang lebih teduh. Siapkan pandu. Setelah memastikan kondisi korban aman untuk dipindahkan, tim PMR menyiapkan tandu untuk membawa korban ke UKS. Posisi tandu sudah siap. Ayo kita angkat korban secara hati-hati ya. Pastikan kepala dan tubuh korban tetap stabil. Kita angkat bareng-bareng. 1, 2, 3. Korban aman. Posisi siap mengangkat tandu. Semua pembawa tandu sudah siap? Siap. Siap. Aba-aba ya. 1, 2, 3. Angkat. Dalam membawa tandu, kekompakan sangat penting. Langkah harus seirama agar korban tetap nyaman dan aman selama proses pemindahan. Jalan perlahan dan jaga keseimbangan. Yang depan jangan ngebut ya, ini tandu, bukan balapan. Fokus Rian. Siap. Berkat kerjasama dan kesiapsiagaan tim PMR, korban berhasil dipindahkan dengan aman untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di UKS. Setelah upacara selesai dan kondisi siswi yang pingsan sudah ditangani dengan baik, anggota PMR akhirnya kembali ke UKS. Di tengah rasa lelah setelah bertugas, mereka mulai berbagi cerita tentang suka duka menjadi anggota PMR. Aduh, capek juga ya. Baru sekarang kerasa panasnya. Dari tadi kita fokus sama korban. Aku sampai lupa minum. Yang penting korban udah membaik. Kadang orang kiranya PMR tuh cuma nungguin orang pingsan. Nah iya, padahal kita banyak banget tugasnya. Betul, PMR bukan cuma soal menggotong tandu. Kita juga belajar pertolongan pertama. Belajar mengalir luka. Belajar menangani mimisan. Belajar menangani sesak napas. Belajar menangani patah tulang. Selain itu, kita juga sering ikut kegiatan sosial, penyuluhan kesehatan, kerja bakti. Bantu kegiatan sekolah juga. Jadi, kalau ada yang bilang PMR cuma duduk di UKS, Suruh ikut sehari saja. biar tahu rasanya. Karena menjadi anggota PMR bukan hanya memakai rompi dan slayer, tapi kita juga harus siap membantu kapanpun jika dibutuhkan. Menjadi anggota PMR memang tidak selalu mudah. Mereka harus siap siaga, bekerja sama, dan peduli terhadap sesama. Namun, dari situlah mereka belajar arti kemanusiaan yang sebenarnya. Tapi walaupun capek, aku senang jadi anak PMR. Aku juga senang karena bisa membantu orang lain, dan itu adalah kebanggaan tersendiri. PMR siap siaga,
of Pasir Batang, the aging Prabhutapa Agung feels that it is finally time to hand over the leadership of the kingdom to his successor. God. I feel my body growing weaker with age. It is time for me to pass this throne to the next generation. Call my 2000. The story begins in the kingdom of Pasir Batang. The aging Prabhutapa Agung feels that it is finally time to hand over the leadership of the kingdom to his successor. Guards, I feel my body growing weaker with age. It is time for me to pass this throne to the next generation. Call my two daughters, Perbararang and Purbasari. Tell them to face me right now. Yes, Your Majesty. Your command shall be executed. My daughter, I have chosen Purbasari to lead this kingdom. Thank you for your trust, Father. No way! I'm the one who has the right, not her. My decision is final. Purbasari is wiser. That throne must be mine. Make Purbasari's skin hideous, so she will be banished from the palace. This is magical. Once she is in her smooth skin will be born Etika. Purbasari, I want to apologize for my harsh behavior yesterday. As a peace offering, here is special sweet apple for you. Thank you, sister. I'm glad we can be at peace again. The night passed, turning into a terrifying morning. Huh? What happened to my skin? Why is it full of black spots? What's the matter, princess? Oh heavens, your face! Mate, quickly, call the palace healer right now! How strange! I have never seen such a disease in all my life, princess. No medicine will work on this. What is going on here? Oh heavens! Look at Purbasari's disgusting skins, father! Oh heavens, Purbasari, what happened to you? Even the healer doesn't know the disease. She's cursed and brings bad luck. She must be banished to the forest right now before she infects the people. Forgive me, Purbasari. You must go to the forest. My
is my fate. An ape? Please, don't hurt me. Do you mean you want to take me to a place that can heal my skin? Alright, I trust you. Purbasari, is that you? Your skin is healed. You? How can you live into this palace? And how can your face and skin be clean and beautiful again? I've returned to take what is rightfully mine, father, sister. I have come to reclaim my throne. Don't even care about it. Father, she can't just it like that. If you feel worried, you must defeat me first. Let us compete in front of Father to see who most has the cleanest, smoothest, and most beautiful skin. If that is what you want to prove everything, fine. Report to Your Majesty, Princess Purbasari's skin is far cleaner, smoother, and more radiant. Curse it, her skin could return to perfection. Fine, that was just luck. Now, for the final bid in front of Father, let us compare the handsomeness of our fiancés. Look at my fiancé in the chair. Her is handsome, glowing, and warrior. Where is your fiancé, Purbasari? Look at me. No one in this kingdom can match my handsomeness and strength. A true princess deserves a handsome warrior like me, not a loser. My fiancé is him, Lutung Kasarung. Monkey? You're just an ugly weak monkey as your fiancé? How embarrassing! Father, look, this means I am the absolute winner. Do not jump to conclusion so quickly, Princess Purbararang. I am Prince Kuruminda from the heaven, and I am the true fiancé of Purbasari. Impossible. Purbasari, forgive me. I am not the win. I return this throne to you. Stand up, sister. I forgive you. Let us build this kingdom together. Your wisdom proves that you are the rightful queen. In the end, Purbarara realized her mistake, and Purbasari accepted the throne as a wise queen in the kingdom of Pasir Batang, accompanied by Prince Kuruminda. Hello everyone!
Gimana nih penampilan Lutunga Sarung tadi? Seru nggak? Seru dong. Ada yang tahu nggak tadi dari ekskul apa? Then Mr. Pullman from the English Club Extracurricular. We are from English Club. Tahu nggak drama Lutunga Sarung Presiden English tadi itu adalah salah satu keunikan dan keseruan dari ekskul kita loh. Di English Club juga kita seru-seruan lewat watch and review, main games kelompok, dan juga kita seru-seruan lah pokoknya. Buat kalian yang mungkin level Inggrisnya masih di yes sama no doang, tenang aja. Kita di sini bareng-bareng buat belajar dari nol. Nah, betul. Panggilan dari gunung turun. Pendaftaran kalian bisa scan kode QR dari poster atau dari sosial media Inggris Club. Jangan sampai kelewatan ya. See you in English Club, guys. Thank you. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangannya dong buat English Club. Gak kerasa ya udah 9 ekskul yang tampil demos tadi. Oke. Selanjutnya, Kak Didi. Oke, gak kerasa udah di penghujung acara. Ekskul terakhir buat kalian yang jiwanya petualang dan cinta alam nih. Mana suaranya? Mari kita sambut dengan gemuruh paling meriah untuk Sispa, siswa pecinta alam. Panggilan dari gunung turun ke lembah-lembah. Kenapa nadamu murung, langkah kaki gelisah. Matamu separuh katup, lihat kolam seperti danau. Kau bawa persoalan, cerita duka melulu.
apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, luar biasa. Lengkap sudah 10 penampilan eskul keren di sekolah kita ini. Gimana MPLS 2026? Udah nentuin mau gabung eskul yang mana? Udah belum? Udah belum? Yang di sebelah sana udah belum? Kalau yang di sebelah sini udah belum? Udah? Oke. Gali potensi, ukir prestasi, dan buat masa SMK kalian gak terlupakan lewat eskul yang ada di SMK Negeri 1 Kersana. Baik, saya Awa Dan saya Dia. Kami pamit, kami selaku Korlap Giat Demos MPLS 2026 pamit undur diri. Terima kasih atas semangat kalian siang ini. Sampai jumpa dan tetap semangat di MPLS 2026. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum